Menurut sebuah legenda atau cerita yang beredar di masyarakat Sunda sejak dulu kala adalah bahwa Prabu Siliwangi memilih pergi meninggalkan keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang Garut Selatan daripada masuk Islam di hadapan Raden Kian Santang yang telah muslim sejak lahir. Bahkan dalam cerita lisan rakyat Priangan menyatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak mau diislamkan dan disunat sehingga dikejar-kejar oleh Prabu Kian Santang selaku putranya. Analisa kita, mungkinkah Ki Gedeng Tapa, seorang muslim, dan Nyimas Putri Subang Larang selaku santriwati Syekh Kuro mau menerima Ditikah Jayadewata sang pamanah rasa dengan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Analisa kedua, mungkinkah Prabu Kian Santang begitu lancang ingin menyunat ayahnya sekalipun dirinya selaku penyebar agama Islam? Padahal betapa hormat tilawat, patuh dan bangganya semua para putra Prabu Siliwangi itu kepada ayahandanya. Terlebih masyarakat Pajajaran pun sangat bangga dengan kebesaran Prabu Siliwangi. Sampai sudah 12 tahun wafat pun masih dikenang dan dihormati. Analisa ketiga, mungkinkah Prabu Siliwangi meninggalkan tahtanya dan menghilang di hutan Sancang Garut Selatan serta menjelma menjadi harimau? Padahal selama kekuasaan Prabu Siliwangi, Kemaharajaan Pajajaran atau Sunda Galuh Bersatu mencapai masa keemasannya yang disegani oleh kerajaan lain termasuk Cina dan Portugis. Di akhir masa hayatnya pun Prabu Siliwangi masih sempat menjalin kerjasama bilateral perdagangan dengan Portugis dan beberapa negara lainnya. Malah celakanya, ada yang menafsirkan seolah-olah hancur leburnya Pajajaran adalah pada masa Prabu Siliwangi. Padahal Prabu Siliwangi wafat tahun 1521 Masehi. Sedangkan Pajajaran sirna ing bumi atau runtagnya pada tahun 1579 Masehi. Ternyata ada yang beranggapan bahwa semua raja Sunda atau Pajajaran itu seolah bergelar Prabu Siliwangi. Kalaulah benar, maka di Kemaharajaan Pajajaran itu harus ada identifikasi Prabu Siliwangi I sampai dengan Prabu Siliwangi ke-6. Munculnya Islam di wilayah kekuasaan Kemaharajaan Pajajaran atau Sunda Galuh Bersatu sebetulnya sudah dimulai saat berkuasanya Mahaprabu Niskala Wastukancana, karena kakak iparnya memeluk agama Islam dan merupakan orang pertama yang menjadi haji di wilayah Kemaharajaan Sunda, sehingga ia dijuluki Bratalagawa Haji Purwagaluh.
untuk menelusurinya adalah Mahaprabu Sang Hyang Bunisora Suradipati atau Prabu Kuda Lalean alias Eyang Borosmora memiliki putra-putri yang terdiri dari kesatu bernama Giri Dewata yang dijuluki Ki Gede Ing Kasmaya Cirebon. Yang kedua bernama Bratalegawa, kemudian dijuluki Haji Purwagaluh. Yang ketiga Nai atau Nyai Ratna Dewi Mayangsari yang menikah dengan Niskala Wastu Kancana, kakeknya Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Dan yang keempat bernama Nai atau Nyai Putri Banawati. Sang Bratalagawa putra kedua Prabu Guru Pangadi Paramarta Jayadewa Brata Sang Bunisora atau kakaknya Permaisuri Ratna Dewi Mayangsari usianya 2 tahun lebih muda dari Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Ia seorang pangeran yang tidak menjadi pejabat keraton Sunda Galuh karena ia memilih hidupnya berniaga ke luar negeri sampai memiliki banyak kapal layar niaga, emas permata, dan beberapa rumah megah di lereng gunung dan di tepi pantai. Raden Bratalagawa sering berniaga ke Sumatera, Semenanjung Malaka, negeri Cina, Campa, India, Sri Lanka, Persia atau Iran, sampai ke negeri Arab. Sehingga ia akrab bersahabat dengan para pembesar setempat. Lalu ia menikah dengan muslimah Gujarat yang bernama Farhana binti Muhammad, yaitu anak saudagar kaya raya sebagai sahabat berniaganya. Ketika Pangeran Bratalagawa menunaikan ibadah haji di Mekah, ia berganti nama menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Sekembali dari Mekah dengan istrinya ke kerajaan Sunda Galuh, ia pun menemui adik bungsunya yang bernama Ratu Banawati untuk bersilaturahmi dan mengajak agar adiknya mau memeluk agama Islam. Namun tidak berhasil. Kemudian keluarga Haji Purwagaluh Bratalagawa pindah menetap di Cirebon Girang. Di sini pun ia sering bersilaturahmi dan mengajak kakaknya yang bernama Ki Gedeng Kasmaya agar kakaknya ini memeluk agama Islam. Namun kakaknya pun menolak. Tapi penolakan itu tidak membuat keretakan saudara. Malah Haji Baharudin Al-Jawi banyak memberi bantuan harta untuk kelancaran pemerintahan kakak dan adiknya itu. Dari Hajah Farhana ini, Haji Purwagaluh Bratalagawa memperoleh putra bernama Ahmad Maulana Sapiuddin. Setelah dewasa, putranya dibawa ke Gujarat dan berjodoh dengan putri sahabat Haji Purwagaluh dan masih kerabat istrinya yang bernama Rogayah binti Abdullah. Kemudian Ahmad Maulana Sapiuddin dari Rogayah memiliki putri bernama Hadijah. Setelah Hadijah dewasa,
ditikahkan dengan saudagar dari Hadramaut. Tapi sebelum ia punya anak, suaminya meninggal dunia. Untuk menenteramkan hati Khadijah yang berduka, maka Khadijah dibawa pulang oleh orang tuanya dan menetap di Dukuh Pasambangan Cirebon. Walaupun berbeda agama, hubungan Mahaprabu Niskala Wastukancana dengan keluarga Haji Purwagaluh Bratalagawa tetap harmonis. Bahkan Mahaprabu Niskala Wastukancana merestui keluarga adik sepupu dan kakak iparnya ini menyebarkan agama Islam di wilayah Kemaharajaan Sunda Galuh Bersatu. Pada tahun 1416 Masehi, Kaisar Chengtu atau Kaisar Yunglo dari dinasti Ming ketiga menugaskan ekspedisi armada angkatan lautnya untuk berkeliling menjalin persahabatan ke seberang wilayah selatan Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sampotai Kam dan juru tulisnya bernama Ma Huan. Armada angkatan laut Cina ini adalah sebanyak 63 kapal layar besar dengan mengangkut 27.800 orang prajurit yang sebagian besar beragama Islam.